Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tidak gabut hari ini. Di video kali ini saya cuman mau sharing saja tentang daftar UMP 2020 di 34 provinsi. Cuman saya nggak tahu ya, itu nominal nilai itu udah sesuai apa enggak ya. Silakan teman-teman nilai sendiri dari video ini. Saya lihat dari berita sekilas di Detik ya tentang UMP ini. Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum regional 2020 naik 8,51%, mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya seperti itu. Cuma saya nggak paham masalah inflasi ya, itu urusan mereka. Cuman yang di sini yang saya mau bahas tentang tabel nilai UMP-nya, bisa teman-teman lihat di videonya ya. Ini bener apa enggak sama yang ya kita rasakan sekarang ya. Itu dari atas sendiri itu ada Provinsi Papua. Provinsi Papua ini UMP-nya 2019 3,2 jadi 3,5 di 2020. Terus Papua Barat 2,9 2020 3,1, gede juga ya. Kita coba cari yang lain. Ini sampai Maluku, di sini paling banyak Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Tenggara Timur 1,7, Nusa Tenggara Timur ini 1,7, naiknya jadi 1,9 ya, rata-rata 200 ribuan ya naiknya ya. Nah kalau di saya ini daerah saya kan di perusahaan sekitar Jabodetabek lah ya, itu ikutnya ya seperti mungkin UMP-nya kayak Jakarta ya. Dilihat di tabelnya paling bawah sendiri 3,9 2019, sekarang jadi 4,276 349. Ini kenapa ada 349 nya gitu ya, kayaknya kok angkanya pada keriting gitu, gimana maksudnya, biar apa gitu, tapi ya terserah mereka lah. Terus Jogja, ini dulu saya pernah di Jogja, ini di Jogja tahun 2010 saya lupa, sekitar 1,2. saya dulu sih di developer ya, developer Jogja site. Nah itu 1,2 itu udah lumayan teman-teman, udah lumayan banget. Tapi buat bayar kuliah ya kurang. Itu lumayan itu buat kalau lagi jomblo 1,2 di Jogja itu udah makmur dan bahagia. Tapi kalau buat bayar kuliah ya minus. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu nih segini cukup apa nggak, kayaknya sih nggak tuh cukup ya. Apalagi sekarang di Jogja itu banyak tempat wisatanya. Aduh ini, padahal saya belum ke Jogja lagi. Kalau di Jakarta terakhir saya itu 3,2, sekarang 4,2. Wih banyak banget naiknya. Ya bisa teman-teman lihat sendiri di tabel lah ya, sebesar apa. Semua teman-teman ada yang dari ujung dunia Indonesia, Nanggro Aceh Darussalam ya sekarang 3,1. kalau yang di Riau jadi 2,8 dari 2,6 dan seterusnya lah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah bagaimana teman-teman, apakah daerah kalian ini sudah sesuai apa belum dengan nominal yang ada di tabel ini ya? Menurut saya sih ya ini berlaku cuman untuk beberapa perusahaan aja ya, perusahaan yang kira-kira ekonominya dan cash flow-nya itu baik, yang menengah atas lah istilahnya. Kalau semua menengah bawah kayak PT-PT baru nongol, terus CV menengah bawah gitu ya, ya kalian jangan semua masuk ke PT itu ya, jangan berharap gajinya UMK, UMR ya zong nanti dapatnya pasti teman-teman. Soalnya saya juga udah ngalamin. Jadi ketika saya masuk pertama kali itu bukan perusahaan besar, jadi ya kayak PT biasa, CV biasa, itu gajinya cuman, kalau dulu di Jogja itu awal-awal itu saya 800.000 dari 1,2 itu PT nya biasa. Tapi kalau yang gede-gede kayak di mall-mall yang perusahaannya mempunyai nama ya
standar, harusnya kan seperti itu, soal ada acuan ikut pemerintah seperti itu. Kalau yang sekarang ya dengan keadaan yang seperti ini ya alhamdulillah ya, lumayan dalam hati. Ya perlu diketahui lah teman-teman, kalau kalian yang sekarang nih, yang sekarang lagi menganggur, sedang mencari pekerjaan dan mengacu dengan nilai yang ada di tabel, sesuai yang ada di tabel dengan daerah masing-masing, ya saingannya berat teman-teman. Semua nih ya, perusahaan besar pasti punya acuan untuk rekrutmen ya pastinya ya. Semua dengan gaji 4 juta kayak di pabrik sekarang di Cikarang ya, di Cikarang pabrik itu ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Itu saingannya nggak 100-200 teman-teman, ratusan ribu tiap tahun pasti nambah. Sampai sekarang pun banyak banget. Di email juga saya juga sering banget masuk gitu kan. Tapi ya buat teman-teman yang baru lulus ya, baru lulus sekolah, terus skill belum ada, terus pengalaman juga kurang, kalau saya pribadi menyarankan lebih baik ke perusahaan atau PT-PT atau yang dagang-dagang yang biasa dulu deh. Yang penting punya pengalaman dalam artian dari pengalaman kita bekerja lah ya, bekerja, terus dari pengaplikasiannya di saat bekerja udah ada. Tapi kalau kalian yang dengan iming-iming gaji besar tetap kekeh di perusahaan yang gede, ya repot teman-teman. Kalian pasti saingannya tahu sendiri lah, itu baru dari Indonesia. Kalau saingannya ada yang dari luar, asing, ya berdoa ya kalian kalah teman-teman. Kalian baru lulus, belum punya skill, terus pengen ke PT-PT besar, pabrik-pabrik, ya ada kemungkinan sih masuk iya, cuman nggak besar. Ya pasti teman-teman tahu lah persyaratan di PT-PT besar tuh kayak gimana, di pabrik-pabrik yang benar-benar resmi TBK dan lain sebagainya. Itu legalitasnya ijazah, terus SKCK, surat keterangan baik buruk, terserah dan macam-macam lah. Pasti kan ribet banget lah, dan itu nambah biaya ya, repot. Ke SKCK itu katanya sih, saya nggak pernah pakai SKCK kalau ngelamar pekerjaan teman-teman. Saya info temen yang sering nongkrong itu, atau kalau sekarang itu sekitar 6 bulan masa berlakunya kalau nggak salah. Cuman bayarnya saya kurang tahu deh berapa. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya yang pernah bikin. Itu kalau selama 6 bulan itu belum dapat pekerjaan lagi, ya mau nggak mau memperpanjang lagi, nambah duit lagi demi masuk perusahaan yang besar. Dulu saya juga ya tergiur lah teman-teman, siapa yang enggak lah. Saya juga nggak munafik, perusahaan gede gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta. Tapi kan skill kita gimana, terus saingan kita gimana, terus kelengkapan kita gimana, terus biaya hidup kita gimana lah, macem-macem, banyak lah ya. Yang jelas kalau semua teman-teman kan butuh biaya, kalau bisa ya dipres lagi lah ya. Namanya kelengkapan dokumen itu pasti semua perusahaan legalitasnya harus ada, cuman kan kalau bisa yang kira-kira ada dulu yang bisa dimasuki seperti itu ya. Emang peluangnya juga kecil, tapi paling enggak kan buat mencari pengalaman. Tapi jangan bilang ketika interview di perusahaan yang biasa itu sebagai batu loncatan, waduh ampun, jangan. Soalnya ada lah di video saya sebelumnya ada yaitu saya interview baru lulus juga ya, dia nyeplos sebagai batu loncatan lah. Waduh, ini salah ngomong kan gitu ya. Perlu diketahui lagi teman-teman, 3 kunci sukses ya, 3 kunci sukses untuk dapat kerjaan di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah usaha, itu pasti usahanya bagus, terus diimbangi sama doa. Nah itu penting. Tapi kalau semua kalian usaha doang tapi nggak ada doanya, ya nanti Allah gimana mau ngasih jalan kan. Tapi kalau kalian cuma doa tanpa usaha, ya Allah juga nggak bisa ngasih jalan. Dan yang ketiga ini yang paling penting teman-teman, untuk zaman sekarang, orang dalam
ya kan. 3 kunci sukses dapat kerjaan zaman sekarang itu usaha, doa, dan orang dalam. Nah itu ya mutajab banget lah ya zaman sekarang ya. Mungkin kalian pernah ngeliat di grup-grup lah ya, ada yang jasa bukan jasa sih, calo. Saya juga punya temen, ada di video sebelumnya itu teman sendiri sering nongkrong di toko lah ya, vape kan, itu ketipu 7 juta calo temen. Aduh ya, kalian bisa simak sendiri videonya lah, saya rekam cuma suara doang sih. Nah disitu kan sangat sayang ya, maksudku kenapa sampai segitunya gitu loh ya. Buat teman-teman yang mungkin baru-baru lah, jangan menduruti nafsu kalau emang nggak yakin ya, mau gimana lagi Pak. Nah itu susah, itu terserah kalian. Kalau mau gimana lagi terserah kalian ya. Mungkin sekilas itu aja lah teman-teman yang bisa saya sharing lah. Kalau saya bahas melebar nanti tambah panjang ya videonya. Semoga bermanfaat aja lah ya, semoga bermanfaat. Yang jelas yang perlu dipegang ya teman-teman, 3 kunci sukses tadi ya: usaha, doa, dan orang dalam. Seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya doakan juga untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, sedang berusaha, semoga cepat dapat pekerjaannya ya, amin. Dan yang lain juga yang sudah bekerja, semoga pekerjaannya selalu lancar, amin juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau semua ada kritik, saran, dan komentar ya silahkan tinggalkan di bawah ini ya, di video, di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng tentang ya kayak temanya OMR ini ya, OMK ini ya, nanti sharing di komentar aja teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.